Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian di seluruh Nusantara, sampurasun and selamat malam. Walaupun malam ini adalah malam minggu, tapi Aki akan melanjutkan cerita karena semakin banyak yang teringatkan pada dirinya masing-masing, juga yang ingin tahu bagaimana kelanjutan kehidupan Aki begitu ya. Terutama Kang Suherman sebagai pemrakarsa dari dongeng ini, terus ki gitu. Nah begini, ketika Aki dagang ke Cimaskara, Cikangkareng itu adalah daerahnya Lesti Kejora, lahirnya di situ, orangnya tempatnya di situ. Sekarang Lestinya sudah mendunia, beda orang Cianjur Selatan, Hebring ya. Itu anak itu dikersakeun ku Allah menjadi orang yang tenar, banyak duit dan mengangkat harkat derajat orang Sunda gitu ya, dari kampung sampai ke dunia. Nah, Aki tidak lama, karena apa? Karena Pak Jasban Sobandi, pengganti Nursiwan Alwi, itu minta Aki untuk kerja di perkebunan. Udahlah kerja sana. Gitu, Aki kan SMPG lumayan dibanding Jengkalwaran SD-nya. Nah, Bapak juga mengizinkan, akhirnya Aki mencoba jadi juru tulis timang. Juru tulis timang di Abdeling Pancuran Jaya. Jadi ada Buni Nagara, tempat kelahiran Aki, Pancuran Jaya di tengah, Malanengang. Malanengang itu adalah kayu mala, cuman satu. Disebutlah Malanengang itu Abdeling. Nah, tidak lama Aki itu, hanya 3 bulan. Tapi 3 bulan itu Aki mengenal korupsi. Mengenal korupsi. Kenapa? Juru tulis timang itu kan naik tuh dengan truk ke kebun. Si pemetik itu sudah menunggu di beberapa los, namanya los itu bangunan kecil tempat menunggu para pemetik. Terus kita itu menimbang. Nah, disitulah korupsinya, di timbangan itu. Ada yang agak cantik sedikit, 45, taeken jadi 48. Terus ada juga yang dititipkan. Misalnya Aki titip di si A, setiap hari misalnya 2 kilo, 3 kilo. Sehingga dia itu nanti pada saat bayaran, pada saat panen, ya bayaran tuh gajian gitu. Gajian, Aki mendapat jumlah kilo yang dititipkan ke si A. Itu ya, makanya banyak orang-orang yang hidupnya cukup setelah pensiunan dari perkebunan juga, tapi manfaatnya kurang dan barokahnya. Itu kan cerita dulu, sekarang mungkin tidak. Ini cerita Aki mah apa adanya aja. Aki juga memang begitu. Jadi Aki ikut korupsi, iya. Misalnya titip ke sini 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, supaya tidak kelihatan 10 kilo, kan itu rugi. Padahal misalnya 2 kintal, pendapatan pemetik itu. Jadi dengan juru tulis itu bisa naik jadi 2 kintal setengah. Setengahnya diberikan ke pemetik, setengahnya untuk juru tulis. Itu kelakuan. Alhamdulillah Aki tidak berkelanjutan di perkebunan karena Aki juga tidak menjadi niat. Hanya Pak Jasban Sobandi, jadi Aki kembali ke Renta Suni karena itu juga semuanya itu adalah bosnya Bapak gitu. Dan sayang ke Bapak itu luar biasa karena Pak Dang itu ya di perkebunan itu terkenal. Satu, dia itu bisa pencaksilat. Kedua, bisa piul, biola. Ketiga, ngecapi. Jadi urusan-urusan kesenian dulu itu dipercayakan zaman dulunya. Keseninya dibantu dengan yang lain yang dari sekolahan gitu ya. Tidak lama Aki di perkebunan,
Aki pulang, hari Minggu biasa pulang ke kampung. Nah, di situ ketemu Pak Sumiarsa. Pak Sumiarsa itu orang Cibodas, tapi kalau mau ke Bandung lewat ke Anir, ke Simpangan, yaitu ke warungnya Bapak. Bapak kan warung di situ. Namanya warungnya Bajing Luncat. Kenapa Bajing Luncat, Ki? Karena pinjam modal dari sini untuk membayar ke sini, loncat pinjam ke sini gitu. Gak apa-apa, ini kan cerita lah. Aki apa ajarnya aja belak-belakan. Nah, Pak Sumiarsa nanya ke Bapak, ini anaknya siapa? Anak saya. Dari mana, sekolah enggak? Sekarang kerja di perkebunan, tapi gitu aja bantu-bantu. Terus gimana? Cina, dari mana sekolahnya? Dari SMP. Waktu itu SMP juga cukup tinggi. Ya, akhirnya mau enggak kerja di bank? Wow, Bapak kan denger bank. Pegawai bank itu luar biasa. Ya, mohon senang. Pak Sumiarsa itu adalah suaminya ade Pak Yuyun Wirasasmita. Yuyun Wirasasmita itu kan rektor Unpad tuh. Itu sebetulnya satu keturunan dengan istri itu dari Cibodas. Pak Yuyun Wirasasmita itu. Ya 2 kali kan jadi rektornya juga. Nah, dari situ Aki datanglah ke Pak Sobandi ke sana minta maaf. Alasannya Aki adalah ingin melanjutkan sekolah tetap. Dengan Bapak datang ke sana minta untuk berhenti dari perkebunan. Oh, Pak Jasman Sawani ya mengizinkan. Kenapa? Karena kita. Tapi beliau juga kenapa cina tidak di sini saja, nanti kan bisa naik, cina jadi apa gitu manor besar atau apa seperti itu. Ya permohonan maaf lah. Nah, keluarlah Aki lanjut di Bank Pasar Kosgoro cabang Bandung Timur. Jadi kalau cerita Kosgoro pasti ya itu adalah pendukung Golkar ya. Aki mah nggak tahu politik lah ya gitu. Di Bandung Timur yaitu tempatnya kantornya di Kosambi. Di Kosambi. Di mana di Kosambinya? Yaitu di Kosambinya itu di dekat wayang orang. Dulu di Kosambi ada wayang orang yang disebutnya itu apa ya? Sri Tunggal. Krisnawati apa gitu, bukan Krisnawati ya apa. Nah itu berseberangan dengan itu. Jadi Aki selain daripada kerja di Bank Pasar, juga Aki ikut di situ menjadi tukang karcis. Tukang karcisnya Tukang karcisnya Sri Tunggal. Jadi kenal dengan anak-anak wayang. Ya biasa orang Jawa juga kan pemain wayangnya itu cantik-cantik. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang janda, ada juga yang gadis. Itu ya di situ. Sebelum ada Rumentang Siang sudah ada gedung kesenian tapi masih jelek waktu itu. Kan dibangun oleh pemerintah sekarang menjadi Rumentang Siang kan, gedung kesenian yang ada di Kosambi itu. Apa pekerjaan Aki di Bank Pasar Kosgoro? Ya mulanya biasa saja lah. Biasa saja. Kalau cleaning service bukan. Karena ada Selamat itu cleaning service. Itunya juga tidak besar, kantornya juga cuma 2 lantai tapi kecil. Nah, di situ Aki mulai tukang ngelem ya gitu ya begitu. Apalagi tapi Aki punya keterampilan yaitu sebelum bekerja dulu di dagang sambil kursus ngetik di Soreang. 11 jari itu ya, kecrek tapi lulus bagaimana. Nah jadi ngetik udah bisa waktu itu, dibantu-bantu di situ. TU-nya Bu Susi orang Jawa. Kemudian direkturnya kebanyakan orang kehutanan. Pak Sopandi dan Pak Supriyadi itu pejabat-pejabat kehutanan, dan Pak Sumiarsa itu adalah dari itu yang sehari-hari di situ ya, tidak bekerja di tempat lain, tapi dia juga ngajar dan sebagainya. Itu kondisi tahun 1968 ya. Jadi Aki tinggalkan dagang, Aki tinggalkan juru tulis kebun, Aki jadi pegawai Bank Pasar Kosgoro cabang Bandung Timur. Bagaimana operasinya? Yaitu nasabahnya itu adalah orang-orang pasar. Jadi jongkok pasar begitu ya. Nah
modalnya Aki tidak tahu dari mana, yang penting konsorsium begitu. Dan yang lebih hebat lagi pada saat itu sudah bisa menarik deposito dari mahasiswa luar negeri. Jadi mahasiswa luar negeri titip di depositonya di Bank Pasar Kosgoro, cabang Bandung Timur. Ada cabang Bandung Barat atau tidak tahu, yang penting ada cabang Bandung Timur aja di situ. Jadi agak keuntungannya mengenal wayang orang, ya, kenal dengan mahasiswa yang ada di Bandung, itu di Karapitan, di jalan apa yang sekarang ada LPG itu, jalan Nur jalan apa, di situ kompleknya. Itu aja dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi dari dagang menuju juru tulis timbang di perkebunan menuju pegawai bank. Keren ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.